ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai kira-kira kurang lebih setahun yang lalu, yaitu membaca sebuah kitab tentang hukum-hukum agama, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan kitab ini kita baca dari awal, kemudian urut dari Kitabut Thaharah selesai, kemudian bersambung Kitabus Shalah, dan kita masih berada di pertengahan Kitabus Shalah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita tetap berurutan membahasnya dari awal sampai akhir. Dan bagi yang mungkin ingin menyimak yaitu urutan daripada kajian kita, maka bisa dirujuk kepada rekaman di YouTube atau yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada bab Qiyamul Lail, yaitu tentang pembahasan Qiyamul Lail. Demikian pula nanti akan disambung dengan pembahasan sholat tarawih. Ada keterkaitan antara Qiyamul Lail dengan sholat tarawih. Adapun sholat tarawih, maka itu khusus dilakukan ketika Ramadan. Dan sebenarnya sholat tarawih itu termasuk bagian daripada sholat Qiyamul Lail. Kemudian Qiyamul Lail ini sendiri dibahas setelah kemarin kita membahas tentang sholat witir. Bahkan juga telah kita sebutkan ada doa kunut dalam witir yang disunahkan. Maka akhir yang kita bahas adalah kunut witir dan kunut-kunut yang lain. Dalam kunut witir ini ada catatan yang disebutkan juga oleh para ulama bahwa tidak dibatasi hanya Ramadan saja, tapi kunut witir ini disunahkan setiap seorang melaksanakan sholat witir. Disunahkan untuk berdoa di akhir rakaat, boleh sebelum rukuk dan boleh setelah rukuk, dengan doa yang dikenalkan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan ibnu Ali, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Tidak dikhususkan hanya Ramadan saja, tapi setiap kali salat witir disunahkan, tidak wajib tapi sunnah. Kemudian sangat ditekankan apabila ketika Ramadan telah mencapai separuh bulan Ramadan, dan itu yang digiatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kita masuk kepada Qiyamul Lail. Ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang telah melakukan salat witir, maka dia telah melakukan Qiyamul Lail. Siapa yang melakukan sholat witir, maka dia telah melaksanakan Qiyamul Lail. Kenapa demikian? Karena witir itu waktunya malam hari, dan ketika dia melakukan sholat di malam hari, meskipun hanya satu rakaat ganjil, maka dia telah melakukan sholat di malam hari. Dan sholat di malam hari itu namanya qiyam, itu sholat, lail itu malam hari. Jadi qiyam al-lail, sholat malam hari. Hanya saja perlu diketahui bersama bahwasanya tidak semua orang yang qiyamul lail itu melakukan witir. Memang sama-sama dilakukan malam hari, tapi tidak semua orang yang melakukan qiyamul lail itu melaksanakan sholat witir. Kenapa demikian? Karena qiyamul lail itu belum tentu ditutup dengan sholat ganjil, sementara sholat witir itu adalah sholat ganjil yang menutup sholat di malam hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW
menganjurkan supaya sholat malam kita berapapun jumlahnya yang genap, kalau bisa ditutup sebelum subuh itu dengan angka ganjil. Bahkan Rasulullah SAW memberikan alternatif buat kita yang mungkin tidak mampu qiyamul lail banyak-banyak. Maka kalau tidak mampu untuk qiyamul lail yang banyak dalam jumlah genap, maka paling tidak jangan sampai ditinggalkan sholat ganjil atau witir meskipun 1 rakaat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, masa sih tidak mampu sholat hanya 1 rakaat saja di malam hari? Dan itu adalah sholat yang sangat afdol dari sholat-sholat sunnah. Beliau mengatakan qiyamul lail, qiyamul laili sunnatun mustahabbah. Qiyamul lail itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Wa huwa min ahammi khasa'isil muttaqin, dan qiyamul lail ini termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa yang sangat penting. Rasulullah mengatakan fa innaha da'bun lis-salihin. Lakukanlah qiyamul lail karena sesungguhnya qiyamul lail itu ciri khasnya orang saleh. Jadi ciri khasnya orang saleh adalah qiyamul lail. Artinya orang-orang yang tidak saleh maka biasanya tidak akan melakukan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di surga-surganya Allah dan mata air. Ini gambaran surga ya. Surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah itu bahasa atau arti secara bahasa itu adalah taman atau kebun. Maka taman atau kebun itu gambaran sesuatu yang sangat indah. Makanya kalau kita ingin refreshing, ingin bersantai, itu biasanya ke taman, ke kebun, akan mendapatkan yaitu rasa yang sangat menyenangkan. Maka itu baru di dunia, demikian pula di surga. Maka surga pun juga penuh dengan taman, kebun, bahkan digambarkan akan lebih indah lagi. Di dunia saja demikian. Apa itu? Mata air, air mengalir. Demikian pula kebun di surga penuh dengan taman, bunga, pohon, hijau-hijauan, kemudian ditambahkan dengan mata air. Ini gambaran keindahan. Di dunia saja itu indah, apalagi di surga kelak. Mereka akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka adalah telah berbuat baik sebelum itu. Jadi mereka ini orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di dunia berbuat baik, bukan orang-orang yang berbuat dosa. Mereka sedikit di waktu malam itu meletakkan badannya untuk tidur, dan mereka di waktu sahur mereka akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang-orang yang bangun di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hal harta, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mereka memberi jatah kepada orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta karena nggak mau minta, tapi berhak. Jadi ini gambaran ikhwan. Demikianlah orang-orang yang bertakwa itu gambarannya diantaranya adalah memiliki sifat-sifat. Yang pertama mereka yaitu melakukan perbuatan baik. Kemudian mereka juga bangun di malam hari, sholat malam, kemudian minta ampun di waktu sahur. Kemudian mereka memberikan hak harta mereka kepada orang-orang yang minta-minta maupun orang-orang yang miskin yang tidak mau minta. Dan para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang minta-minta karena memang berhak itu boleh. Tapi ada pula orang-orang yang tidak mau meminta padahal mereka berhak, sangat miskin atau fakir, demi menjaga kehormatan mereka. Maka orang-orang yang punya harta mestinya lebih mengutamakan mereka yang dikenal dengan istilah al-mahrumin.
Makanya di sini disebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu mereka punya hartanya itu diberikan kepada yang berhak. Di antara mereka adalah orang-orang yang minta-minta dikasih, kemudian orang-orang yang tidak mau meminta-minta sehingga tidak dapat kalau nggak minta, maka biasanya mereka ini tersembunyi. Kemudian orang-orang yang bertakwa biasanya malah mencari siapa orang-orang yang berhak harta pembagian itu, kemudian mereka enggan untuk meminta, untuk menjaga kehormatan mereka, dan mereka sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan pembagian tersebut karena mereka memang orang yang tidak punya, miskin, tapi karena menjaga kehormatan mereka tidak mau meminta. Itu dikenal dalam Al-Quran dengan istilah al-mahrum. Al-mahrum, orang-orang yang tidak dapat bagian padahal mereka adalah orang yang miskin. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha a'addaha Allahu ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa adama as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasul bersabda, sesungguhnya di surga itu ada ghuraf. Ghuraf itu kamar-kamar. Ya. Bisa dilihat yaitu luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Dan perlu diketahui ikhwan bahwa kondisi kenikmatan surga itu berbeda dengan kenikmatan dunia. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dunia itu berbeda dengan hukum surga. Nah, ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang ada di surga itu bisa dilihat dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, terus bagaimana kelihatan orang-orang yang ada di dalam kamar tersebut kelihatan dari luar? Lalu bagaimana ini? Maka dijawab oleh para ulama. Jawabannya ada beberapa versi. Di antaranya pertama, bisa saja Allah mentakdirkan meskipun bisa dilihat dari luar, maka tidak bisa melihat penghuninya. Bisa saja. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membedakan hukum di dunia dengan hukum di surga. Yang mana di dunia penuh dengan hukum, pembebanan, kemudian kewajiban-kewajiban, kemudian ibadah-ibadah, namun di surga sudah tidak ada beban, yaitu yang dibebankan kepada manusia ketika masuk surga. Oleh karena itu disebutkan juga oleh para ulama bahwa dunia ini tempatnya amal, ya, tidak ada hisab. Akhirat tempatnya hisab, tidak ada amal. Maka kalau dihisab bagus, maka tempatnya surga sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi, yaitu dari perbuatan selama di dunia. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala yaitu membedakan hukum-hukum di dunia dengan hukum-hukum di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ada satu hal yang disebutkan juga oleh para ulama, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang melihat kemudian merasa tidak sama, lalu kemudian mungkin merasa iri dan dengki? Jawabannya, wa naza'na lahum ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Allah menjawab dalam Al-Qur'an, kalau sudah masuk surga kami cabut, ya, perasaan-perasaan di hati manusia berupa kedengkian. Mereka dalam keadaan bersatu menjadi saudara. Jadi tidak ada lagi kalau sudah masuk surga, tidak ada yang namanya hasud, iri dan dengki. Yang ada itu adalah kebersamaan. Yang ada itu adalah keridhaan, rela, menerima, qanaah dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi hasud. Di surga itu beberapa tingkatan derajat, sehingga satu antara dengan yang lain itu beda-beda tingkatannya, derajatnya, namun tidak ada kedengkian kalau sudah di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan lagi, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu buat orang-orang yang suka memberi makan. Di sini umum. Memberi makan di sini bisa mencakup kepada orang miskin, fakir, atau tidak fakir, tidak miskin. Misalnya ada orang yang gemar ngasih makan tetangganya, padahal tetangganya juga berkecukupan,
Maka ini masuk dalam kategori at'amat ta'am, orang-orang yang suka ngasih makan. Termasuk di dalamnya ketika Ramadan memberi buka puasa, yang buka itu tidak harus miskin, masuk ke dalam hal ini, suka memberi makanan. Kemudian yang kedua, wa'alanal kalam, orang-orang yang melunakkan kalamnya. Artinya apa? Artinya sopan dalam berbicara, tidak berbicara berlebihan, tidak berbicara yaitu membentak, tidak berbicara kecuali kebaikan. Maka mereka adalah orang-orang istimewa. Wa ada masyam, dan mereka-mereka yang selalu siam. Artinya apa? Sering berpuasa sunnah. Orang-orang yang menjaga puasa sunnah. Kemudian tambah lagi wasalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang sholat di malam hari sementara manusia dalam kondisi tidur. Oleh karena itu para ulama mengatakan juga, inilah rahasianya kenapa sih qiyamul lail itu menjadi suatu amalan yang sangat-sangat istimewa. Jawabannya karena Rasulullah menyebutkan saat itu kebanyakan manusia sedang dalam kondisi tidur, dan sedikit orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Allah lebih mengabulkan doa-doa mereka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu disibukkan dengan banyaknya permintaan, tetapi karena memang ini menunjukkan keistimewaan mereka, kesungguhan mereka menghadap Allah. Bermunajat dengan mengabaikan kenikmatan atau sebagian kenikmatan dunia, tidur kan nikmat, tidur itu diabaikan sebagiannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta sesuatu yang lebih baik daripada kenikmatan dunia. Makanya ada sebuah kaidah, yaitu man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti sesuatu yang lebih indah, lebih bagus. Tidur dari habis isya sampai subuh itu nikmat, ya, nikmat. Lalu di sepertiga malam terakhir berusaha bangun, mengabaikan nikmatnya tidur sementara saja. Diganti apa? Diganti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti apa yang ditinggalkan karena Allah tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Qabul ad-du'a, ijabatud doa, doa yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan wa yata'akkadu istihbabuhu fi Ramadan. Sangat ditekankan qiyamul lail itu pada bulan Ramadan yang biasa disebut salat tarawih. Bahkan qiyamul lail di bulan Ramadan itu ditekankan juga untuk melakukan secara berjamaah. Tarawih ditekankan secara berjamaah, tetapi tetap hukumnya adalah sunnah, anjuran, bukan wajib. Jadi andaikan seorang tidak salat tarawih maka tidak berdosa, tetapi bukan berarti kemudian kita tahu ini sunnah lalu kemudian untuk ditinggalkan. Tidak, justru kita mengetahui itu sunnah, kita mestinya lebih bersemangat melaksanakan sesuatu yang jelas-jelas itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Hurairah taqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimatin fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abu Hurairah mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati kaum muslimin untuk melakukan qiyam Ramadan, yaitu tarawih, tanpa mewajibkannya. Artinya tidak perlu atau tidak mewajibkan Nabi SAW. Lalu Nabi pun mengatakan, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yaitu tarawih, karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama ma'al imami hatta yansarif. Ini menjelaskan tentang qiyam Ramadan, yaitu siapa yang sholat berjamaah bersama imam, yaitu tarawih, sampai selesainya imam. Jadi nggak batal atau diputus atau pulang dapat sekian rakaat pulang, tidak. Tapi selesaikan bersama imam berapapun rakaatnya,
sampai witir, maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bersabar sholat bersama imam, berapapun jumlah rakaatnya, berapapun lamanya. Sementara di tempat kita itu terbalik. Sholat tarawih yang agak lama sedikit pengikutnya. Sholat tarawih yang lama tambah sedikit lagi. Sholat tarawih yang agak cepat makin banyak yang ngikuti. Sholat tarawih yang super cepat maka paling banyak yang ngikutin. Padahal dalam sholat tarawih ini diutamakan bacaan yang panjang, ya. Bahkan nanti akan ada fadilah keutamaan kalau yang dibaca sampai 100 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang tidak lalai kepada Allah dan seterusnya. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Adapun adadu rakaatihi, jumlah atau bilangan rakaat qiyamul lail itu berapa? Aqalluhu rakaatan, minimal 1 rakaat. Pada saat yang lalu kita sebutkan ini kan witir, ya. Karena witir itu dilakukan hanya di malam hari, maka orang yang sudah salat witir berarti dia sudah salat malam, qiyamul lail. Orang yang melaksanakan salat witir meskipun 1 rakaat berarti dia sudah melakukan qiyamul lail. Apa alasannya? Apa alasannya tadi? Karena witir waktunya adalah malam hari. Yang namanya malam hari ya sudah sebelum subuh yang penting. Wa aktsaruhu 11, maksimal 11 rakaat, artinya bersama witirnya maksimal 11 rakaat. Tetapi hal yang kuat atau pendapat yang kuat dalam masalah ini, tidak ada batas maksimal. Kalau yang paling sering dilakukan oleh Nabi dan yang paling afdal 11 rakaat benar. Tapi kalau batas maksimal tidak ada batasannya. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang salat malam qiyamul lail, Rasulullah mengatakan salatul laili matna matna wa idza khasya ahadukumus subha shalla wahidatan. Kata Nabi SAW ketika ditanya bagaimana salat malam itu, beliau menjawab salat malam itu 22 tanpa batas. Jadi nggak usah ngitung, nggak apa-apa. Jadi orang merasa bersemangat misalnya bangun jam 2 malam, wudu lalu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak pakai ngitung, terserah. Mungkin dia ingin mengisi waktu malamnya untuk sholat malam, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Diperkirakan sebentar lagi ini subuh, maka tutup dengan 1 rakaat witir, maka sempurnalah qiyamul lail bersama sholat witirnya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Namun yang paling sering dilakukan oleh Nabi adalah 11 rakaat. 11 rakaat, dan Rasulullah pernah menambah menjadi 13 rakaat. Ya. Jadi yang pernah dilakukan Rasulullah dan dianjurkan Rasulullah qiyamul lail itu sama witirnya minimal 1 rakaat. 3 rakaat juga bisa. 5 rakaat juga bisa. 7 rakaat juga bisa. 9 rakaat juga bisa, 11 rakaat juga bisa. Kadang-kadang juga Rasulullah sholat 13 rakaat. Lebih dari 13 rakaat, yang penting ditutup dengan sholat ganjil, maka ini pun juga sangat-sangat baik dan juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 marra min qauli Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana telah berlalu perkataan Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, tahu persis bagaimana biasanya Nabi di rumahnya. Beliau mengatakan Rasulullah tidak menambahi qiyamul lailnya baik Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Memang ada sebagian para ulama yang mengambil hadis ini lalu kemudian mengatakan bahwasanya maksimal 11 rakaat, tidak boleh lebih. Tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Karena apa? Karena Aisyah sendiri dalam riwayat yang lain, beliau menyebutkan ada riwayat Rasulullah melakukan sholat malam sampai 13 rakaat. Maka digabungkan antara hadis ini 11 rakaat dengan yang lain, sama-sama riwayat Aisyah menunjukkan bahwasanya yang paling dominan dilakukan Rasulullah adalah 11 rakaat. Dan Rasulullah kadang-kadang melebihkan,
dan kadang-kadang mengurangi. Yang penting ditutup dengan sholat witir. Bahkan Rasul pernah sholat 9 rakaat, pernah langsung 9 rakaat, kemarin juga kita sebutkan, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, sampai 8 rakaat, lalu tasyahud awal, kemudian bangkit rakaat ke-9, kemudian tasyahud, baru salam. Ini pernah. Rasulullah juga melakukan sholat 7 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, terus sampai 6 rakaat. Ada riwayat demikian. Tasyahud awal, kemudian rakaat ke-7 tasyahud salam. Ada juga versi yang lain 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal. Rasulullah juga pernah melakukan 5 rakaat langsung tanpa duduk tasyahud kecuali terakhirnya. Rasulullah juga pernah melakukan 3 rakaat tanpa duduk sama sekali, pernah 2 rakaat, 1 rakaat juga pernah. Rasulullah juga pernah sholat atau mengajarkan sholat witir 1 rakaat pun juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak perlu kita perdebatkan orang yang sholat berapapun, yang penting diakhiri dengan angka ganjil, ya. Jadi yang diingatkan itu yang malas sholat. Kalau yang sholat berapapun rakaatnya, lebih dari 11 rakaat sampai 23 rakaat atau mungkin 33 rakaat, terserah, karena ada keumuman dalil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau lanjutkan, masyru'iyatul jamaah fi qiyami Ramadan. Dianjurkan salat berjamaah ketika qiyam Ramadan atau salat tarawih. Jadi ini dasarnya ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh tidak ada dalilnya salat tarawih berjamaah itu, lebih afdal di rumah saja, karena ada orang yang lebih memilih salat di rumah ketika Ramadan, ketika tarawih di rumah. Ketika ditanya apa alasannya, kalau di rumah lebih khusyuk, ya. Ada lagi yang beralasan kalau di rumah tidak kelihatan orang sehingga lebih ikhlas. Artinya apa? Kalau dia salat di masjid itu terganggu keikhlasannya. Betul nggak demikian ini? Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah. Memang hukum asal ibadah sunnah itu tidak diperlihatkan orang lain. Ini hukum asal ibadah sunnah. Makanya sholat rawatib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu kebiasaan Rasulullah dilakukan di rumah. Karena memang sholat sunnah itu hukum asalnya tidak diperlihatkan. Sama dengan sedekah, hukum asalnya tidak diperlihatkan, karena itu sunnah. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu boleh, bahkan dianjurkan untuk ditampakkan. Bahkan suatu ketika ada yang wajib ditampakkan. Seperti apa? Sholat 5 waktu wajib ditampakkan. Orang sholat 5 waktu, laki-laki terutama ya, maka tidak bisa dia mengatakan lebih baik saya sholat di rumah, sholat 5 waktu di rumah, karena kalau ke masjid nanti takut riya, takut tidak ikhlas. Ini waswas syaitan, ya. Karena yang menyuruh berjamaah di masjid laki-laki itu adalah Rasulullah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menyuruh orang-orang yang sedang perang saja untuk sholat berjamaah, apalagi yang tidak perang, sholat fardu. Jadi kalau ibadah-ibadah wajib yang dilakukan berjamaah tidak ada alasan untuk disembunyikan, justru ditampakkan karena itu adalah syiar. Contoh yang lain disebutkan oleh sebagian para ulama, kurban. Kurban ini ibadah wajib atau sunnah? Ada beda pendapat. Tapi menurut pendapat yang mengatakan wajib, kalau itu wajib dan waktunya pun semua maklum, maka tidak perlu disembunyikan. Jadi zaman dahulu itu kalau sudah waktunya kurban, itu lalu lalang orang itu menggiring onta, menggiring sapi, menggiring kambing, dan mereka tidak menyembunyikan. Karena orang tahu semua ini waktunya kurban, justru ditampakkan itu bagus. Karena ini ibadah wajib dan merupakan syiar agama Islam. Adzan, tidak mungkin adzan, tidak usah pakai mic, biar lirih saja, gak kedengaran orang, takut suaranya saya suaranya keenakan, nanti orang mengatakan saya ini ahli adzan lalu kemudian saya tidak ikhlas. Tidak usah begitu, karena adzan ini syiar agama Islam, maka harus ditampakkan kalau bisa, ya. Terus apalagi contohnya ibadah-ibadah, pokoknya ibadah-ibadah yang wajib. Puasa Ramadan, puasa Ramadan, bahkan ada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang mendolimi engkau, maka katakan ini shaim, saya sedang puasa terang-terangan, tidak usah dibalas. Kalau dibalas nanti tengkar, berkelahi.
ya, maka katakan terang-terangan, ini shaim, saya sedang puasa. Ini puasa wajib, karena itu kewajiban, syiar. Tapi kalau puasa sunnah, tidak usah ditampakkan. Kalau nggak ada hajat kebutuhan ditampakkan, maka tidak usah ditampakkan, ya. Dan tidak usah nyindir-nyindir, atau tidak usah memberitahu dalam bahasa-bahasa yang sifatnya itu kiasan. Tidak perlu. Kenapa demikian? Utamakan disembunyikan, karena ini ibadah sunnah yang tidak diketahui banyak orang, ya. Tidak usah juga update status ketika puasa sunnah. Kadang-kadang kita tidak tahu hatinya, ya, tapi kita akhirnya tahu kalau dia itu ahli puasa dari statusnya. Hari Senin sore-sore update minuman, ada esnya, ditulisi segarnya untuk berbuka. Apa maksudnya ini? Hari Kamis, ya, hari Senin, hari Kamis sore-sore ngupdate nasi mandi misalnya, ditulis alangkah nikmatnya untuk berbuka. Akhirnya orang baca, Masya Allah, kamu berpuasa ya? Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ini tidak perlu seperti ini. Biarlah yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya utuh pahala puasanya, ya, utuh pahala puasanya. Ikhwana fiddin azakumullah. Ada juga ibadah-ibadah sunnah yang memang ditekankan untuk ditampakkan. Apa itu? Ibadah sunnah yang ditekankan untuk berjamaah, seperti salat tarawih. Nah, salat tarawih terutama laki-laki, ya, salat tarawih itu dianjurkan untuk berjamaah, sehingga tidak perlu lagi dia mengatakan lebih baik saya di rumah karena lebih ikhlas. Tidak bisa. Justru lebih sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, salat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam, itu yang lebih afdol, ya. Kecuali wanita, itu urusannya beda, hukum asalnya memang di rumah, tapi boleh-boleh saja ke masjid. Apalagi kalau di rumah tidur, tidak sholat tarawih, ya mending ke masjid, gitu loh. Tapi tetap hukum asalnya wanita sholatnya lebih afdol di rumah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nas. Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam salat di masjid, yaitu Ramadan. Maka manusia pun mengikuti salatnya, langsung ikut jadi makmum. Karena para sahabat ngerti bahwasanya apa? Biasanya Rasulullah kalau salat sunnah di rumah. Lah tiba-tiba malam hari Ramadan kok sholat malam-malam di masjid. Maka para sahabat memahami bahwasanya ini berarti untuk diikuti. Dan para sahabat memang menganggap ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu sudah mendalam di hati para sahabat Nabi. Ada pada diri Nabi Muhammad itu teladan yang terbaik buat kalian, buat para sahabat Nabi, sehingga mereka ketika melihat Rasulullah beribadah, melakukan apapun kebaikan, maka para sahabat langsung ngikuti, ya. Jadi mereka kalau tidak melihat adanya pengkhususan untuk Nabi suatu hukum, maka mereka pasti akan ngikut apapun perbuatan itu. Nah, lalu tsumma shalla minal qabilati faqaturan nas, kemudian malam berikutnya salat malam lagi di Ramadan. Kemudian kathuran nas, sehingga banyaklah manusia berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak daripada malam yang tadi, yang kemarin. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsa awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Kemudian di malam berikutnya lagi, ketiga atau keempat, Rasulullah salat lagi, kemudian berkumpul jumlah yang lebih luar biasa banyaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan masjid tidak bisa menampung. Masjidnya Nabi tidak bisa menampung kaum muslimin yang ikut salat tarawih bersama Rasulullah. Kemudian falam yakhruj ilaihim Rasulullah, malam berikutnya lagi Rasulullah tidak muncul, absen. Karena kalau terus-teruskan, maka bisa jadi orang menganggap oh ini kewajiban, lalu masjid tidak cukup lagi, maka Rasulullah tidak keluar. Kemudian falamma asbaha qala, ketika pagi harinya salat subuh, setelah salat subuh Rasulullah menjelaskan tentang kejadian malamnya yang mana Nabi tidak
muncul untuk sholat tarawih. Apa kata Rasulullah? Qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tahu, melihat apa yang kalian lakukan. Artinya semangat kalian bagus, kalian ikut sholat bersama aku tahu. Tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar melakukan sholat bersama kalian, yaitu hari keempatnya, malam keempatnya, kecuali aku takut dianggap wajib sholat ini oleh kalian. Jadi takut salah paham, ditinggalkan oleh Rasul sengaja. Kemudian Rasul meninggalkan sholat itu, kemudian sampai selesai Ramadan Rasul tidak kembali melaksanakan tarawih sampai akhirnya wafat Rasulullah SAW. Kemudian bergantilah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an itu tidak menghidupkan kebiasaan Rasulullah ini, karena beliau disibukkan dengan kekhalifahan, kepemimpinan, dan pada zaman beliau sangat singkat. Dia memimpin kaum muslimin 2 tahun sekian bulan, sangat singkat. Kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa fitnah, dengan beberapa ujian yang berat. Murtadnya sebagian kaum muslimin, ini satu ujian yang berat, sehingga beliau memerangi dengan peperangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, mani'uz zakah, adanya orang-orang yang tadinya pada zaman Rasul membayar zakat tepat waktu, kemudian ketika Rasul meninggal dunia, ketika dipimpin oleh Abu Bakar, maka ada beberapa orang yang tidak mau membayar zakat lagi. Maka Abu Bakar pun sibuk memerangi mereka seperti memerangi orang kafir, dan itu didukung oleh para sahabatnya. Maka karena kesibukan ini, Abu Bakar tidak sempat menghidupkan sunnah salat tarawih berjamaah di masjid. Lalu ketika wafat Abu Bakar dan diganti khalifah oleh Umar bin Khattab, maka Umarlah yang menghidupkan kembali sunnah salat tarawih berjamaah di masjid ini. Nah, wa an Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan fi Ramadhan ila al-masjid fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu bi nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Riwayat yang lain menjelaskan tentang asal usul salat tarawih dari Abdurrahman ibn Abdul Qari. Beliau mengatakan, suatu hari aku keluar bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada malam Ramadan menuju masjid. Umar bin Khattab menjadi khalifah saat itu. Keluar bersama salah satu sahabatnya Abdurrahman ibn Abdul Qari, melihat Masjid Nabawi pada malam Ramadan. Ternyata di dalam masjid itu ada orang-orang yang berpecah-pecah melakukan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Ada satu orang sholat sendirian, ada satu orang sholat bersama beberapa orang, 3, 4, 5, dan ada kelompok-kelompok yang lain kecil-kecil. Jadi di sana ada satu orang sholat sendiri, di sini ada kelompok kecil, di sini ada kelompok kecil lagi, yang jumlahnya nggak banyak-banyak, 3 sampai 7 sampai 9. Sehingga dalam kondisi masjid yang tidak terlalu lebar, lalu adanya jumlah kelompok-kelompok kecil yang sangat banyak, sehingga akhirnya kurang maslahat. Karena imam pasti mengeraskan suara, dan imamnya banyak di sini, maka pasti akan saling suaranya mengganggu. Maka kata Umar bin Khattab, aku melihat andaikan dikumpulkan semua orang ini dipimpin satu imam, pasti lebih bagus. Jadi Umar ingin menyatukan saja daripada pecah-pecah banyak gitu loh. Ya, saut menyaut nanti suaranya, tidak khusyuk akhirnya. Ya, kemudian kadang-kadang kita bisa melihat kalau ada kelompok-kelompok kecil-kecil, nanti akan ketahuan siapa orang yang dibenci, siapa orang yang disenangi. Akan banyak kelompoknya, akan banyak orang mengikutinya. Kalau disenangi, akan sedikit orang yang mengikutinya kalau orang ini dibenci. Akhirnya terpecah-pecah orang.
Maka Umar memandang ini kurang bagus. Maka beliau beristihad sebaiknya dikumpulkan, dipimpin satu imam saja. Kemudian thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umaru ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yuridu akhir lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalah. Maka Umar pun bertekad mengumpulkan mereka dan menunjuk Ubay ibnu Ka'ab sebagai imam. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup pada zamannya Khalifah Umar, dan beliau memang ahli Al-Quran, qari. Ditunjuklah dia memimpin salat tarawih di Masjid Nabawi, semua dikumpulkan jadi satu, imamnya satu. Kemudian kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, lalu aku keluar bersamanya lagi pada suatu malam yang lain, dan sekarang manusia atau kaum muslimin melaksanakan salat tarawih itu dipimpin oleh seorang imam saja, lebih rapi, lebih khusyuk, ya, lebih teratur, tidak berpecah-pecah, kemudian ngumpul jadi satu sehingga lebih bisa menampung lebih banyak, tidak ada batas antara mereka. Maka Umar pun mengatakan, ni'matil bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maksudnya perkataan Umar? Kita katakan bid'ah yang disebutkan oleh Umar adalah bid'ah nisbiyah, bid'ah secara bahasa, yaitu sesuatu yang baru pada zaman Umar. Itu tidak pernah terkumpul manusia sebanyak ini. Tapi apakah salat tarawih itu bid'ah? Jawabannya tidak, karena Rasulullah sendiri yang mengajarkannya selama 3 malam. Lalu Nabi meninggalkan salat tarawih karena ada sebab. Apa itu? Takut dianggap wajib. Sehingga ketika hilang sebabnya itu sudah tidak ada kekhawatiran lagi, dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga bid'ah yang disebutkan oleh Umar ini nisbiyah secara bahasa, bahwasanya ini perkara baru kalau dilihat dari pada zaman sebelumnya Umar, yaitu Abu Bakar, nggak ada, karena memang Abu Bakar tidak mengadakan. Tapi kalau dilihat lagi sebelumnya lagi pada zaman Nabi sudah ada, berarti itu adalah termasuk sunnah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan dalil adanya bid'ah hasanah dengan hadis ini, karena sesungguhnya yang disebutkan Umar ini adalah tentang salat tarawih, dan salat tarawih itu ada nggak contohnya dari Nabi? Jelas ada, Rasul melakukannya. Lalu kenapa Rasul meninggalkannya? Untuk menjelaskan bahwa ini tidak wajib. Pertanyaan berikutnya, kenapa Abu Bakar tidak menghidupkan sunnah ini? Kenapa kira-kira? Karena Umar disibukkan dengan masalah khilafah yang sangat singkat, 2 tahun sekian bulan, dan fitnah yang terjadi pada zaman khilafah Abu Bakar itu sangat dahsyat, sehingga dia tidak sempat untuk menjalankan sunnah Rasul atau menghidupkan sunnah Rasul, yaitu qiyam Ramadan atau salat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Umar ini menjadi pelajaran yang berharga. Dan orang-orang yang tidur, yaitu di akhir malam, melakukannya di awal malam itu lebih afdal daripada orang yang menghidupkan di akhir malam. Jadi perhatikan di sini, walati yanamuna anha, dan orang-orang yang tidur tidak melakukan qiyam Ramadan yaitu di akhir malam, itu lebih afdal daripada orang-orang yang melakukannya di awal malam. Ini sebuah isyarat, ya, ini pelajaran berharga, bahwasanya qiyam Ramadan beda dengan qiyamul lail biasa. Qiyam Ramadan afdalnya di awal malam. Awal malam kapan berarti? Ya habis Isya. Habis Isya orang sudah sholat ba'dal Isya, ba'dal Isya 2 rakaat, baru langsung ditegakkan qiyam Ramadan. Itu yang afdal, dan itu perkataannya Umar. Beliau sendiri mengatakan orang yang melakukan qiyam Ramadan di awal malam itu lebih afdal daripada yang melakukan di akhir malam, kecuali 10 terakhir. Ini beda lagi. Dianjurkan kita ini tidak tidur semalaman demi mencari malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam itu untuk beribadah, termasuk diantaranya adalah qiyam Ramadan 10 terakhir. Tapi kalau 20 pertama dari tanggal 1 sampai 20
maka afdolnya tarawih itu berjamaah di awal malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tambahkan satu lagi, istihbabu salatir rajuli bi ahlihi fi ghairi Ramadan. Ini judul ini adalah ijtihad dari sang penulis. Kita tidak menjumpai judul ini dalam kitab-kitab fikih yang lain. Jarang ada judul seperti ini. Beliau mengatakan disunahkan, yaitu suami mengimami istrinya atau keluarganya salat malam selain Ramadan. Sekali lagi, ini ijtihad beliau. Jadi misalnya malam ini dia mengatakan disunahkan salat malam berjamaah di rumah, suami istri atau suami bersama anak-anaknya. Apa dasarnya? Kita lihat. An Sa'id qala Rasulullah SAW, idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa sallaya aw shalla raka'ataini jami'an kutiba minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id, apabila seorang lelaki membangunkan keluarganya, siapa keluarganya? Ya istri pertama. Kalau ada anak, ya anak dengan istrinya. Apabila seorang suami membangunkan keluarganya di malam hari lalu keduanya sholat, atau keduanya sholat 2 rakaat semuanya, perhatikan kalimat jami'an. Ini diartikan atau ditafsirkan oleh penulis jami'an di sini adalah jamaah. Perhatikan, jami'an di sini ditafsirkan jamaah. Jadi suami membangunkan istri lalu sholat malam berjamaah, padahal di sini jami'an. Semuanya sholat, belum tentu jamaah, ya. Tapi di sini dianggap berjamaah. Maka keduanya ditulis sebagai orang-orang yang sangat banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itu penulis kitab ini mengambil hukum dari hadis ini, disunnahkan berjamaah qiyamul lail di rumah, suami istri atau suami dengan keluarganya. Ini selain Ramadan. Kalau Ramadan sudah jelas jamaah, tapi ini selain Ramadan. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah sholat malam berjamaah dengan keluarga itu hukumnya bukan sunnah, bukan dianjurkan, tetapi boleh sesekali. Boleh sesekali. Kenapa demikian? Karena telah sah sesekali pernah Rasulullah sholat malam sendirian lalu diikuti menjadi makmum oleh salah seorang sahabatnya seperti Ibnu Abbas, dan Rasulullah tidak menolak, tapi asalnya sendirian. Ibnu Abbas ngikut menjadi makmum, dipersilakan oleh Rasulullah. Kesempatan yang lain Rasulullah pernah sholat, kemudian Ibnu Mas'ud ikut sholat malam bersama Rasulullah di rumahnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh-boleh saja sholat malam berjamaah dengan keluarga di rumah. Sholat malam ya, bukan Ramadan. Dan ini hukumnya boleh. Karena apa? Karena kebanyakan sholat malamnya Rasulullah selain Ramadan itu sendirian. Ya, bahkan antum tahu kisahnya bagaimana Rasulullah sholat malam di rumah Aisyah, kemudian Aisyah dalam keadaan apa? Tidur terlentang. Akan sujud Rasulullah, maka disentuh kakinya Aisyah, lalu merapat, lalu sujud Rasulullah. Ini menunjukkan berjamaah atau sendirian? Sendirian. Kemudian bahkan Syekh bin Baz mengatakan la ba'sa biha lakin laisat masyru'ah. Boleh-boleh saja qiyamul lail berjamaah di rumah, tetapi itu tidak disyariatkan. Artinya tidak dianjurkan, tapi boleh sesekali. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat boleh. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Demikian pula yang lainnya. Tapi bagaimana dengan hadis ini yang menunjukkan bahwa suami istri salat bersamaan? Maka jawabannya, hadis ini tidak terang-terangan menunjukkan berjamaah. Berbeda antara jami'an dengan jama'atan. Kalau jamaah ya jamaah, ya. Sholatur rajuli jama'atan afdhalu minan sholatir rajuli fadhan. Itu benar-benar jamaah, sholat berjamaah. Tapi kalau jami'an itu artinya semuanya sholat belum tentu berjamaah. Artinya menunjukkan sama-sama sholat tapi belum tentu berjamaah. Dan ini pendapat yang kuat. Hadis ini tidak menunjukkan
suami istri berjamaah, tetapi menunjukkan dua-duanya saling ta'awun membangunkan supaya dua-duanya bisa sholat meskipun tidak berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah pembahasan berikutnya qadha'u qiyamil lail, yaitu dianjurkan mengqadha' qiyamul lail. Jadi kalau misalnya kita kelewatan ketiduran sampai subuh, padahal kita biasanya melakukan qiyamul lail tapi lewat mungkin karena kecapean, sakit dan semisal, maka ada anjuran untuk mengqadha. Lalu bagaimana caranya? Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.